dosa 80 tahun. Jadi dosanya selama 80 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kutibat lahu ibadatu tsamanina sanatan, dan dituliskan untuknya pahala ibadah 80 tahun. Masya Allah. Ya, dituliskan pahala beribadah, yaitu salawat, pahala bersalawat selama 80 tahun. Masya Allah. Wal Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, aksiru minas salati alayya fi lailatil jum'ah wa yaumil jum'ah, lailatul jum'ah wa yaumil jum'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Perbanyaklah oleh kalian daripada salawat kepadaku di malam Jumat dan di hari Jumat, maka barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat atasnya 10 kali. Wa Abu Dawud wa Nasa'i, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Nasa'i, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Inna min afdali ayyamikum, sesungguhnya daripada yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama daripada hari-hari kalian adalah yaumul jum'ah, yaumal jum'ah, yaitu hari Jumat. Fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian alayya kepadaku minas salati fihi, daripada bersalawat pada hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat-salawat kalian akan dilaporkan kepadaku. Wa hukiya anna Khalid ibn Kathir kana fi an-naz'i fawajada tahta ra'sihi fawujida tahta ra'sihi ruk'atun maktubun fiha. Dihikayatkan bahwasannya Khalid bin Kathir tatkala berada pada kondisi sakaratul maut, lagi dalam keadaan sakaratul maut, fawujida tahta ra'sihi, kemudian didapati di bawah kepalanya, di bawah bantalnya maksudnya, ruk'atun, ada selembar kertas, maktubun fiha, yang tertulis di atasnya, hadhihi bara'atun minan nar li Khalid bin Kathir, ini adalah pembebasan daripada neraka bagi Khalid bin Kathir. Fasalu ahlahu makana amaluh, maka ditanya orang yang menemukan kertas tersebut, bertanya kepada keluarganya, makana amaluhu, apa amalannya ini si Khalid bin Kathir, sampai sebelum meninggalnya sudah ditulis orang ini bebas dari api neraka. Orangnya belum meninggal, ya, masih dalam keadaan sakaratul maut, tapi sudah, ya, dituliskan bebas daripada api neraka. Ditanya apa amalannya ini Khalid bin Kathir. Faqala ahluhu, maka berkata keluarganya, kana yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yaumi jumu'atin alfa marrah. Dahulu ketika ia hidup, dia ini berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Jumat alfa marrah, 1000 kali. Jadi amalannya Khalid bin Kathir, dia baca selawat aja
Setiap hari Jumat 1000 kali. Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyil ummi, begitu aja. Ya. Setiap Jumat 1000 kali Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi, Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi, Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi. 1000 kali itu amalannya. Ketika sakaratul maut sudah dituliskan dia bebas daripada api neraka. Nas'alullah al-qadir bijahil nabiyil bashir an yaktuba lana al-bara'a minan nar wal khuluda fi daril qarar, ya. Kami memohon kepada Allah yang Maha Kuasa dengan kedudukan nabi pembawa kabar gembira agar menuliskan untuk kita semua pembebasan dari api neraka dan kekal di surga, gitu ya. Jadi itu daripada fadilah keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat, ya. Terutama ba'dal asri, setelah asar, ya. Atau yang dinamakan dengan as-sa'atul Fatimiyah, waktu Sayyidah Fatimah. Karena di waktu itu Sayyidah Fatimah, ya, berdoa dan doanya digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan itu adalah Sa'atul Fatimiyah, waktunya Sayyidah Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faslun fi syuruti sihhatil jumu'ah. Fasal di dalam menerangkan tentang syarat-syarat salat Jumat, ya. Syarat-syarat sahnya salat Jumat. Syurutu sihhatiha sittatun. Syarat-syarat sahnya salat Jumat itu ada 6 perkara. Yang pertama, wuku'uha jama'atan biniyati imamatin waqtidain. Dilaksanakannya secara berjamaah. Jadi salat Jumat ini sudah menjadi ijma' daripada para imam-imam madhab, bahwasannya yang namanya salat Jumat harus dilakukan berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri, harus berjamaah. Cuman perbedaannya bilangan makmum saja daripada imam-imam madhab, berbeda tentang bilangan makmum. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah dikatakan cukup, ya, berjamaah dengan 1 orang imam dan 1 orang makmum. Cukup 1 orang imam, 1 orang makmum sudah jadi Jumat. Ini mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau pakai khotib, khotibnya khutbah yang dengerin 1 orang aja, cukup, sah. Itu mazhab Abu Hanifah. Kalau kata mazhab Imam Malik, cukup dengan 12 orang selain daripada imam. Cukup 12 orang selain imam. Jadi 13 orang itu minimal. Jadi kalau kurang dari 12, ya, kurang dari 13 orang, imamnya 1, makmumnya 12, maka enggak sah salat Jumat. Dan tidak wajib salat Jumat di tempat atau kampung atau desa atau dusun
yang laki-laki dewasanya itu kurang dari 13 orang, nggak wajib. Ya, nggak wajib. Kalau sudah 13 orang baru wajib. Itu menurut mazhab Imam Malik. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hambal, syaratnya harus 40 orang, termasuk imam. Ya. Jadi 40 tergolong sama imam. Imam masuk daripada jumlah yang 40. Berarti makmumnya 39, imamnya 1. Baru sah sholat Jumat. Kalau kurang dari 40 orang maka tidak sah menurut Imam Syafi'i. Dan tidak wajib kalau ada satu desa atau satu kampung yang orang laki-laki di sana yang sudah dewasa, yang sudah balik kurang dari 40 orang. Gak wajib Jumat. Salat zuhur aja. Ya. Ini perbedaan dalam jumlah makmumnya. Imam Abu Hanifah bilang cukup satu makmum jadi salat Jumat. Malik 12 orang sama imam 13. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, bahkan ada yang mengatakan Imam Ahmad bin Hambal sampai 60 orang. Kalau kurang dari 60 enggak boleh. Ya, 40 lah, 40 orang. Kurang dari 40 enggak sah sholat Jumat. Ya. Gitu. Jadi kalau kita misalkan di satu kampung yang kurang 40 kata ulama, sholat Jumat tetap enggak apa-apa, tapi nanti habis sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Karena bisa jadi sholat Jumatnya itu sah menurut mazhab lain, seperti mazhab Malik atau mazhab Abu Hanifah tetap sah. Cuman kita sembahyang zuhur lagi karena mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh kurang dari 40 orang gitu ya. Biniyati imamatin waqtida, dengan niat imamah dan iqtida. Jadi imam harus niat imamam, makmum harus niat makmuman. Kalau salah satu daripada makmum nggak niat makmuman, nggak sah sholat Jumatnya. Jadi harus niat makmuman bagi makmum dan imaman bagi imam. Wa bi arba'ina mukallafan dzakaran hurran mutawattinan bi abniyatin mujtami'atin, dan harus dengan 40 orang mukallaf tuh ya. Ini mazhab Syafi'i kita. Harus 40 orang mukallaf, yaitu yang sudah akil baligh. Kalau anak yang belum baligh tidak terhitung. Ya, sekalipun sah salat Jumatnya tapi tidak terhitung bilangan 40. Kalau sembahyang Jumat sah enggak apa-apa. Anak yang sudah tamyiz usia 7 tahun ke atas sembahyang Jumat sah sembahyang Jumatnya. Tapi tidak terhitung daripada jumlah 40 orang. Masih kurang kalau misalkan pas 40 sama anak kecil satu nggak bisa. Ya kecuali anak kecil ini sudah balik baru bisa. Bi arba'ina mukallafan zakaran, laki-laki. Perempuan nggak terhitung ya. Hurran, merdeka, budak nggak terhitung. Mutawaffinan, berdomisili tetap. Bukan ya apa? Mukim. Apa itu mukim? Orang yang tinggal sementara. Ya. Orang yang tinggal sementara itu namanya mukim. Apa? Hah? Ada apa? Walaupun ya istilahnya kontrak gitu ya,
tetap bisa dikatakan mutawattin, berdomisili tetap kalau dia tidak ada niatan pindah atau niatan pulang kampung di suatu hari. Itu namanya mutawattin. Sekalipun rumahnya masih ngontrak misalkan, tapi dia nggak mau pindah dari tempat itu namanya mutawattin. Tapi kalau misalkan dia ada rencana pindah, ya, misalkan sudah selesai kuliahnya mau pindah lagi pulang kampung, atau sudah selesai masa tugasnya kerjanya mau pindah ke kampung halaman, ini namanya mukim. Tidak terhitung 40 orang. Tapi dia wajib Jumat, tapi tidak bisa dimasukkan ke jumlah 40 makmum, karena yang dimasukkan ke jumlah 40 makmum harus yang mutawattinan, berdomisili tetap, tidak ada rencana untuk pindah ke tempat lain, ya, yang jaraknya itu lebih daripada 2 marhalah, 83 km. Kalau ingin, ya, atau ada niatan untuk pindah ke tempat lain yang jarak tempuhnya 84 km atau lebih, maka ini dinamakan mukim, bukan mustautin, bukan, ya. Mukim, orang yang hanya mukim, berdomisili sementara, bukan berdomisili tetap. Wa bi abniyatin mujtami'ah, dan harus dilakukan di tempat, ya, artinya di tengah-tengah pemukiman. Harus dilakukan di tengah-tengah pemukiman, nggak bisa dilakukan di tempat lain. Misalkan ada pemukiman, kemudian di luar dari pemukiman ini ada tanah kosong. Ini nggak bisa dilakukan tanah kosong, karena nggak termasuk daripada pemukiman. Harus dilakukan di tengah-tengah pemukiman, baik itu di masjid atau di luar masjid, sah. Melaksanakan Jumat misalkan di lapangan, sah nggak? Sah. Yang penting di tengah-tengah pemukiman, nggak harus di masjid. Tapi memang lebih afdal di masjid, lebih afdal di masjid. Yang penting di sini harus ijtima, harus berkumpul di tempat yang kira-kira bisa berkumpul atau memadai berkumpul semua daripada penduduk tempat itu. Kalau misalkan ada kesulitan, baru bisa yang dinamakan dengan ta'addudul jum'ah, menambah lagi, ya, tempat sholat Jumat. Jadi nggak sembarangan nambah-nambahin tempat sholat Jumat di dalam satu pemukiman. Harus tahu ilmunya, harus tahu syaratnya, ya. Kalau diperbolehkan apa alasannya, ya. Kalau nggak tahu alasannya atau tiba-tiba bikin sholat Jumat lagi, ya ini bisa bahaya, bisa nggak sah sembahyang Jumat semuanya. Kalau nggak sah semuanya, semuanya berdosa. Sekalipun sholat zuhur tapi dihitung meninggalkan sholat Jumat, ente mau tanggung dosanya. Kalau orang yang paham, kalau orang awam gimana? Kan nggak semuanya paham, nggak semuanya ngaji. Banyak orang awam. Orang awam taunya sementing saya sholat Jumat aja. Yang penting saya sembahyang Jumat dimanapun, yang penting saya sembahyang Jumat. Itu orang awam. Nggak tahu wah ini di sini nggak sah, di sono nggak sah, wah di sini sah, di situ nggak sah, nggak tahu. Karena nggak belajar dalam ilmu fikih tentang bab sholat Jumat. Maka yang bertanggung jawab di sini, yang berkewajiban memberikan daripada pengarahan kepada orang-orang awam adalah para ulama.
para asatis yang ngerti, ya, yang faham. Wah, ini nggak bisa nih, nggak boleh bikin Jumat lagi di sini, karena belum cukup memadai untuk bikin Jumat lagi. Karena tempat yang pertama masih cukup memadai dan menampung jamaah, masih muat, ya. Dan tidak ada perselisihan, pertikaian antara penduduk kampung. Nah, ya, baru, dan tidak ada masyaqqah, tidak ada susah payah ketika apa? Ketika menghadiri sholat Jumat. Artinya tempatnya terjangkau. Apalagi zaman sekarang, kendaraan, ya, sudah banyak. Orang pasti punya kendaraan, pasti punya motor. Zaman dulu jalan kaki. Dikatakan bahkan dalam kitab, kalau seandainya masih keubar sembahyang Jumat, kalau kita sekira-kira keluar dari rumah ini habis subuh, ya, habis subuh nih, habis azan subuh kita keluar dari rumah untuk pergi sholat Jumat, masih dapat. Artinya masih nyampe ke masjid itu sebelum Jumat. Padahal kita sembahyang ini keluarnya dari habis subuh. Berapa jam tuh? Dari habis subuh keluar, nyampe sebelum Jumat jam 11 dah, atau setengah 12 nyampe. Dari sini kemana tuh? Ya, ada dari sini ke Senen kali. Hah? Keluar dari Condet habis subuh misalkan, nyampe Senen kali, Masjid Kuitang jam 11, enggak, jalan kaki nih. Bukan pakai motor, jalan kaki ukurannya. Ya kalau masih bisa nyampe, nggak boleh bikin Jumat lagi di Condet. Itu aturan ulama dulu begitu. Tapi ulama-ulama yang mutaakhirin, yang belakangan ini mempertimbangkan masyaqqah, ya, kesulitan. Kalau orangnya udah tua gimana, nggak kuat jalan dia, sian. Atau lagi sakit dia maksain. Atau dia ada keperluan, nggak bisa ditinggalkan seharian, jadi diperbolehkan bikin lagi. Yang penting tidak ada masyaqqah. Al-masyaqqatu tuqaddaru biqadariha. Yang namanya masyaqqah itu, kesulitan itu, ya, secukupnya. Artinya udah di sini udah nggak sulit, udah jangan ditambahin lagi. Misalkan kalau di Condet sini, misalkan, ya, masjid cuma 2, misalkan ini Masjid Al-Khairat sama Masjid Al-Hawi. Kira-kira secondet ini cukup nggak di 2 masjid itu? Memadai nggak? Oh nggak memadai, penuh. Warga Condet sekarang udah berapa banyak? Kalau zaman dulu masih jarang orang, ya. Orang masih jarang zaman dulu, rumah masih gede-gede, masih cukup mungkin, orang masih sedikit. Sekarang orang udah banyak, ya, yang dari mana-mana tinggal di Condet. Jadi nggak cukup, tambah lagi boleh, sampai sekira-kira cukup menampung semua orang di Condet ini. Kalau sudah cukup, jangan ditambah lagi, kita jadi kurang, ya, jadi kurang nanti. Aturan di sini masjidnya penuh, jadi kosong, ya, jadi kosong. Memang betul lebih dari 40, tapi jadinya kosong. Yang tadi softnya penuh, satu masjid penuh softnya, ini jadi tinggal separuh. Kenapa? Keambil sama masjid baru. Nah ini namanya bukan darurah, ya, belum darurat, masjidnya masih menampung. Tidak ada pertikaian di kampung itu, tidak jauh aksesnya, bisa dijangkau oleh orang yang biasa sembahyang di situ. Ya udah, berarti nggak boleh nambah lagi, cukup segitu. Kalau nambah lagi, ini bahaya. Ya bisa tidak sah semuanya, gitu ya.
Terus saya mesti sembahyang di mana? Masjid lama. Sembahyang di masjid yang lama, masjid yang baru jangan, nggak sah nanti. Ya karena dia sudah menambah daripada kebutuhan, gitu. Paham ya? Ini masalah sholat Jumat ini. Nah itu kan. Wa wuqu'us sholati kulliha fi waqti zuhrin, dan ya terjadinya salat Jumat seluruhnya di waktu zuhur. Jadi nggak boleh keluar dari waktu zuhur, baik itu khutbahnya maupun salatnya. Ya nggak boleh keluar daripada waktu zuhur. Jadi salat Jumat itu khutbahnya sudah masuk waktu zuhur. Kalau belum masuk waktu zuhur nggak sah khutbahnya. Paham? Begitu sholatnya sudah masuk waktu zuhur, tidak keluar daripada waktu zuhur. Paham ya? Wa ada muta'addudin illa li usri ijtima'in tuh, dan tidak berbilang sholat Jumat itu dalam satu tempat illa kecuali li usri ijtima', kalau sulit untuk dikumpulkan. Nggak boleh, kalau masih bisa dikumpulkan dalam satu tempat, harus dikumpulkan dalam satu tempat. Kecuali udah usrul ijtima' sulit dikumpulkan dalam satu tempat, nggak muat lagi. Kepenuhan, nggak bisa sembahyang orang, nggak muat, baru boleh bikin lagi. Atau misalkan kejauhan yang ini, yang di sana nanti kesulitan sampai kemari harus dengan waktu yang lama. Ya udah bikin lagi di sana nggak apa-apa. Atau terjadi pertikaian, misalkan kampung Batu Ampar sama Balai Kambang, masjid cuma satu misalkan. Yang dari Balai Kambang sembahyang di Masjid Al Khairat misalkan. Yang dari Batu Ampar sembahyang di Masjid Al Khairat. Kemudian di suatu waktu terjadi tawuran, pertikaian antara warga Balai Kambang sama warga Batu Ampar. Itu namanya apa? Adawah, permusuhan. Permusuhan. Sedangkan masjidnya satu, nanti bagaimana? Kalau mau sembahyang Jumat ketemu orang Batu Ampar sama orang Balai Kambang, nggak jadi sembahyang Jumat ntar. Pada berantem, pada tawuran. Nah itu. Nah, jadi kalau gitu udah deh, ya Balai Kambang bikin sembahyang Jumat sendiri dah. Jadi orang Balai Kambang aja, orang Batu Ampar aja, supaya nggak berantem, supaya nggak berkelahi. Itu namanya apa? Fitnah. Nah, itu boleh. Ya, jadi cuma 3 yang memperbolehkan menambahkan tempat sholat Jumat. Yang pertama, kalau udah kepenuhan, nggak menampung jamaah, ya jamaah kesulitan sholat. Yang kedua, kalau jaraknya jauh, tidak mudah diakses oleh jamaah. Dan yang ketiga, kalau ada pertikaian antara 2 kampung yang berselisih, sedangkan masjidnya satu, itu boleh bikin lagi di kampung yang satu. Kalau tanpa 3 alasan ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan menambah daripada tempat sholat Jumat, ya. Nah, itu. Kemudian wa taqdimu khutbataini bil arabiyah, dan mendahulukan 2 khutbah dengan bahasa Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Kalau arkanul khutbatain, rukun 2 khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Boleh diterjemahin nggak apa-apa, yang penting bahasa Arabnya nggak dibuang, begitu ya. Kalau khutbah Jumat dari awal sampai akhir pakai bahasa Indonesia, ya nggak sah. Harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ittaqullaha haqqa tuqatih, baca Quran. Nah itu. Kalau tanpa bahasa Arab nggak sah. Wa illam yafhamu, sekalipun tidak difahami. Ya, kayak di mana? Kayak di Bogor, ya. Di Bogor khutbah bahasa Arab semua, nggak diartiin. Sekalipun makmumnya nggak paham bahasa Arab, yang penting dia khutbah pakai bahasa Arab, gitu aja. Sah, nggak apa-apa. Nggak mesti paham, yang penting dengar.
Ya, dengar wajib, faham nggak wajib. Kalau nggak kedengeran nggak sah khutbahnya. Ya misalkan khotib, ya khutbahnya kayak bisik-bisik gitu. Nggak kedengeran. Misalkan dia khutbah cuman kayak bisik-bisik nggak kedengeran, ya nggak sah. Ya harus terdengar oleh 40 orang. Daripada ahlul wujub, orang-orang yang wajib salat Jumat, sekalipun mereka nggak paham. Yang penting didengar gitu ya, nggak mesti paham. Nah, wa arkanuha, dan rukun-rukun dua khutbah, hamdulillahi, yang pertama ya itu hamdulillah, alhamdulillah ya, atau innal hamdalillah, mengucapkan hamdalah, yaitu rukun Jumat ya, rukun khutbah Jumat yang pertama hamdalah. Wassalatu ala nabi, yang kedua salawat kepada nabi, bilafzihima, dengan ya lafaz keduanya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, selawat di kedua khutbah. Kemudian wasiatun bittaqwa, yang ketiga wasiat untuk bertakwa, walau atiullah ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, gitu ya. Faqad fazal muttaqun. Itu namanya apa? Wasiyah bittaqwa. Wasiat untuk takwa. Walau atiullaha fi kullin. Wa qira'atu ayatin mufhimatin fi ihdahuma, dan membaca ayat yang difahami di salah satu daripada kedua khutbah. Ya, satu ayat, enggak boleh kurang dari satu ayat, dan yang difahami. Kalau ayat yang enggak difahami enggak boleh dibaca. Seperti apa? Alif lam mim, nggak bisa, nggak difahami apa maknanya. Ya, kecuali baca ayat ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu ya. Itu namanya qiraatu ayatin mufhimah, membaca ayat yang difahami fi ihdahuma, di salah satu daripada dua khutbah. Wa du'ain ya, wa du'aun lil mu'minina bi ukhrawiyyin fi thaniyatin, dan doa bagi orang-orang beriman ya, untuk orang-orang mukmin, bi ukhrawi, dengan kebaikan ukhrawi, bukan kebaikan duniawi. Kalau doa dengan kebaikan duniawi nggak sah, mesti doanya ukhrawi. Yaghfirul mu'minin wal mu'minat, ampuni ampunan ya, warhamil mu'minin wal mu'minat, rahmati orang beriman. Ini namanya doa-doa yang ukhrawi, bukan duniawi ya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, itu wal muslimina wal muslimat, ya Allah berikanlah ampunan bagi orang-orang beriman, laki-laki maupun perempuan, orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, gitu ya. Itu doa tempatnya di khutbah kedua. Jadi bukan di khutbah pertama, khutbah kedua aja. Wa syurita julusun bainahuma, dan syarat daripada khutbah adalah julusun bainahuma, duduk di antara dua khutbah, bituma'ninatin, dengan tuma'ninah. Ya sekedar membaca surat Qul huwallahu ahad. Itu waktu atau durasi duduk di antara dua khutbah ya. Wa muwalatun urfan, dan harus berturut-turut secara urfi, baina arkanihima wa bainahuma wa bainas shalah, antara rukun-rukun dua khutbah dan antara khutbah dan sholat. Jadi harus berturut-turut, habis khutbah turun langsung sholat. Boleh kalau misalkan di pertengahan antara khutbah, selesai khutbah sebelum sholat, misalkan khotibnya batal wudu, boleh nggak apa-apa, wudu dulu karena masih ada maslahat sholat di situ. Habis wudu langsung sholat nggak apa-apa. Tapi kalau kelamaan nggak boleh. Ya harus khutbah dari ulang lagi gitu. Wa tuhrin, dan menutup aurat,
Ya wa tuhrin, dan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Ya khatib harus ya suci daripada dua hadas. Karena dua khutbah ini seperti dua rakaat salat zuhur. Wasatrin, harus menutup aurat. Wa qiyamin liqadirin, dan berdiri bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu boleh duduk. Khutbahnya sambil duduk nggak apa-apa. Kalau yang nggak bisa berdiri, lagi sakit misalkan, nggak ada yang gantiin. Kalau ada yang gantiin harus berdiri kan itu ya. Wa yajibu isma'ul arba'in, dan wajib memperdengarkan 40 orang alladzi tan'aqidu bihim al-jumu'atu arkanaha. Ya, wajib memperdengarkan 40 orang yang mana 40 orang ini menjadi ya makmum inti dalam sholat Jumat. Maksudnya makmum inti di sini yang mana mereka ini menggugurkan Jumat. Orang yang mustautin tadi ya. Orang yang berdomisili tetap, bukan berdomisili sementara. Jadi kalau orang 40 itu campur, ada yang domisili tetap, ada yang domisili sementara, nggak sah sholat Jumatnya. Jadi 4 orang ini harus yang berdomisili tetap, orang ahli tempat itu. Itu yang mendengar daripada khutbah. Itu minimal 40 orang. Ya, arkanahuma, rukun-rukun 2 khutbah. Wa an yata'akhkhara ihramu malatan aqid bihimul jum'ah an ihrami man tanaqidu bihim. Nah ini ya syarat yang baru saya temukan di kitab ini nih. Ya harus belakangan takbiratul ihram orang yang nggak sah Jumat daripada orang yang sah Jumat. Ini di kitab lain nggak ada ya, jadi sama aja. Far'un man lahu maskanani bibaldalaini. Ya, man lahu maskanani bibaladaini. Fal ibratu bima kasrat fihi iqamatuhu fima fihi ahluhu wa maluhu. Fa in istawaya fil kulli fal bimahalil ladzi huwa fihi halatun iqamatul jum'ah. Ini sekarang ya ada permasalahan. Bagaimana kalau orang yang rumahnya ada 2? Misalkan ente punya rumah ya, 1 di Jakarta, 1 lagi misalkan di mana, di Bogor. Rumahnya 2. Terus ente kalau lagi di Bogor, apakah wajib salat Jumat? Kan sudah namanya musafir tuh. Atau taruhlah di Bandung, kita punya rumah 2 ya, 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Kadang-kadang kita di Jakarta, kadang-kadang di Bandung. Nah sekarang kalau misalkan kita lagi di Bandung nih pas hari Jumat, apakah kita wajib salat Jumat apa enggak? Bagaimana tuh? Di sini dikatakan fal ibratu bima kasrat fihi iqamatuh. Ya, yang paling sering kita di mana? Di Jakarta apa di Bandung? Kalau misalkan kita sering di Jakarta, di Bandung cuman 1 minggu aja misalkan. Ya, begitu hari-hari kerja di Jakarta. Begitu Sabtu Minggu libur ke Bandung istirahat di villa misalkan. Ada villa di Bandung. Nah, sekarang kalau misalkan kita seperti itu, berarti kan lebih sering di mana? Di Jakarta. Berarti kalau kita ke Bandung pas hari Jumat, ini kita nggak wajib Jumat. Karena hitungannya musafir. Gitu. Karena kan saya seringnya di Jakarta. Sekalipun saya punya rumah di sini, tapi seringnya Jakarta. Gitu. Jadi saya di sini musafir. Begitu hari Jumat saya nggak wajib Jumat. Gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau lebih banyak di Jakarta. Kalau misalkan dikatakan di sini fa'ilistawaya filkul, kalau sama
ya di sini sering, di sana sering. Misalkan di Jakarta 3 hari, di Bandung 3 hari, ntar begitu terus. Bagaimana tuh? Nah kalau pas Jumatan di Bandung wajib sholat Jumat. Kalau pas di Jakarta wajib sholat Jumat. Karena dua-duanya sering sama. Nggak lebih sering di Jakarta daripada Bandung. Tapi kalau lebih sering di Jakarta misalkan daripada di Bandung, di Jakarta misalkan dari Senin sampai Jumat. Di Bandung Sabtu Minggu, berarti kan lebih sering di Jakarta. Nah, ketika misalkan kita Jumat nyampe di Bandung, pas Jumatan nggak wajib sholat Jumat. Karena kita hitungannya musafir gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.